emang seberbahaya itu ya Pak ya, dunia digital daripada dunia nyata. Karena tadi dibilang oleh Bapak, dunia digital hanya kita dan kita kepada siapa interaksinya. Iya. Itu yang tahu hanya kita sendiri. Oke, mungkin untuk kan juga Bapak dari LPPI ya Pak Iya. ya, Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam. Peran seperti apa sih Pak yang LPPI lakukan untuk mahasiswa UMY di kehidupan zaman yang serba digital ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat OSDI dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kami di Kedai OSDI, kegiatan diskusi interaktif orientasi studi dasar Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik teman-teman sekalian, telah hadir bersama kita pada sesi siang kali ini, yaitu Ketua atau Kepala LPPI langsung dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam, Bapak Khairuddin Hamsin telah membersamai kita, dan kita akan membahas atau mengulik sedikit terkait peran mahasiswa di zaman yang serba digital demi menguatkan nilai-nilai Islam di zaman yang semakin maju seperti saat ini. Mungkin Bapak, selamat siang, bagaimana Selamat kabarnya? Selamat siang adik-adik, sahabat OSDI. Baik, Ya. silakan. Kita mungkin langsung masuk ke prolog ya teman-teman. Mengingat sebentar lagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta akan menghadapi penerimaan mahasiswa baru UMY 2023, yang dimana di sini OSDI sebagai wadah pengenalan daripada mahasiswa baru sendiri dalam fokusnya agama Islam. Kita akan membahas terkait apa yang harus menjadi fokus mahasiswa, khususnya mahasiswa yang berkuliah di lingkungan Islami di zaman yang serba digital seperti saat ini, Bapak. Ya, terima kasih sahabat OSDI. Pertama, sebelum saya masuk ke materinya, bahwa memang program Universitas Muhammadiyah yang tagline-nya unggul dan Islami itu ada salah satu menerima mahasiswa baru itu dengan menyentuhkan yang namanya Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang berbentuk orientasi studi dasar Islam. Kami menyadari pertama bahwa mahasiswa baru yang masuk di UMY ini dari latar belakang yang berbeda, baik budayanya maupun pemahaman keagamaannya. Maka OSDI itu merupakan sentuhan pertama yang diberikan kepada sahabat OSDI sebelum melangkah lebih jauh di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini. Berkaitan dengan pertanyaannya, fokusnya adik-adik mahasiswa baru tentunya, dan tentu mahasiswa-mahasiswa yang lama pun seperti itu, bahwa dunia milenial yang sekarang ini berhadapan dengan dunia digital, yang dimana dunia itu sangat terbuka. Pada zaman kami dulu sekolah itu kan banyak sekali persoalan-persoalan yang tabu, yang disembunyikan. Nah, hari ini sudah terbuka. Saya mengingat sekali ketika saya belajar di Al-Azhar, saya punya kena culture shock juga, karena saya dari kampung, lantas masuk ke dunia metropolitan. Nah, sekarang itu adik-adik saya kira akan hidup seperti itu. Apa yang fokus harus dilakukan? Memang tidak bisa bahwa dunia digitalisasi yang sekarang ini beredar itu tidak bisa lagi dibendung. Tinggal sobat OSDI harus mempersiapkan diri, mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak bisa dilakukan. Kami di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini sudah mempersiapkan langkah-langkahnya seperti apa yang semestinya dilakukan oleh mahasiswa baru khususnya ya, dan tentu mahasiswa lama sudah mengikuti itu. Yang pertama, kita sentuhkan dasar-dasar agama. Nah, mulai Anda masuk sudah merasakan bahwa oh ternyata ada placement test Al-Quran, itu bagian dari nilai.
Nanti masuk lagi ada bimbingan baca Al-Quran, ada pelatihan ibadah, dan masih banyak yang lain. Kenapa? Karena kita berharap bahwa semua mahasiswa yang diterima dan belajar di UMY ini mempunyai landasan yang kuat, mempunyai karakter yang kuat, sehingga untuk berhadapan dengan dunia yang serba terbuka, ya, Anda membuka my kelas saja nantinya itu mesti Anda langsung bersentuhan dengan banyak Digital. persoalan yang semestinya Anda tidak perlu melihatnya. Ya. Maka di sini karakter penting. Karakter penting, jangan dilupakan bahwa hanya nilai-nilai Islam yang bisa berhadapan dengan itu. Dunia Anda sekarang menjadi sempit. Duniamu hanya ada di handphonemu. Orang di sekitarmu tidak tahu apa yang kamu lakukan dengan duniamu. Bapak ibumu, teman-temanmu, dosenmu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Karena duniamu ada di Android yang kamu pegang. Itulah dunia yang secara terbuka. Apa yang kamu mau, semua ada di dunia itu. Maka oleh karena itu tidak lain, banyak step yang harus dilakukan. Pertama tentu yang sudah disiapkan oleh universitas, adik-adik betul-betul mengikutinya, karena itu bagian dari pembentukan karakter. Kalau saya bicara ini tentu panjang, karena ada 7 karakter, ada 7 step yang harus Anda lakukan. Tapi paling tidak bahwa ada hal yang penting sebenarnya. Nilai itu tidak langsung lahir. Ya, nilai itu adalah merupakan hubungan interaksi antara Anda dengan senior Anda. Anda pinter-pinter memilih, Anda pinter-pinter bergaul, Anda pinter-pinter melihat ini baik untuk saya, ini tidak baik untuk saya. Dan insya Allah kami di UMY, LPPI bersama dengan pimpinan universitas akan mendukung semua langkah-langkah yang dibutuhkan oleh mahasiswa baru untuk bagaimana nilai-nilai keagamaan itu menjadi karakter daripada mahasiswa. Saya kira itu pokok ya. Oke, cukup menarik ya teman-teman Sobat OSDI semuanya. Berarti fokus mahasiswa itu perlu adanya landasan yang kuat tentang nilai-nilai keislaman agar tidak tergoreskan dengan keadaan dunia semakin terbuka atau semakin serba digital seperti saat ini. Oke, Bapak mungkin masuk ke pertanyaan kedua ya. Menurut Bapak, apakah zaman yang serba digital ini mempengaruhi nilai-nilai agama Islam, khususnya bagi teman-teman mahasiswa? Zaman itu adalah alam ya. Itu yang penting. Zaman itu adalah alam. Manusia harus menundukkan alam itu. Artinya, selama manusia mempunyai persiapan diri untuk berinteraksi dengan alam itu, ya, tentu Anda akan melewatinya dengan baik. Anda tidak akan tenggelam, tapi Anda akan mengambilnya yang mana yang baik, meninggalkannya mana yang tidak baik. Nah, oleh karena itu, maka nilai-nilai Islam itulah, tauhid itulah yang kuat. Apakah Anda beragama Islam? Anda akan dikuatkan dengan nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai karakter, budi, attitude, ya. Bagaimana Anda memilikinya? Karena sekarang Anda tidak bisa lagi dinilai oleh orang lain. Anda pada dirimu sendiri. Itu rahasiamu pada dirimu. Anda tidak perlu berbicara dengan orang banyak. Kamu berbicara dengan dirimu dan apa yang ada di duniamu. Maka itu penting sekali. Kalau dulu kami ingin ke Eropa, selalu diingatkan bahwa Eropa itu adalah dunia terbuka. Betul. Ya kan? Semua Anda bisa dapatkan. Sekarang tidak bisa lagi seperti itu. Kita di sini, di kamar ini, kita bisa melihat semua yang dulu tidak bisa kita lihat. Maka yang pokok itu, Anda sebagai yang ada di universitas yang tagline-nya unggul dan islami ini, betul-betul penting itu. Karena nanti kejuruan yang Anda pilih itu adalah keahlian. Nah, keahlian itu tidak bisa bermanfaat untuk Anda kalau tidak ada kecirian yang kita tanamkan yang namanya keislaman itu. Keislaman itu adalah nilai. Nilai ini itulah yang akan menyetir Anda mau kemana. Ya,
Kalau dalam dirimu tuh ada dua, ada benar, ada salah, ya kan? Maka kalau yang benar itu adalah nilai. Ya. Selama nilai itu berkuasa, maka akan baik. Nah, itu yang kita harapkan, ya. Maka insya Allah dari tahun pertama adik-adik mulai disentuh, nanti seterusnya sampai akhir pun kita akan sentuh. Teman-teman IMM tentunya juga akan mendampingi mereka, ya. Saya berharap sekali bahwa ini perlu ada bagaimana Anda bergaul dengan seniormu. Karena itu yang paling sangat berpengaruh. Kalau kami dulu itu ada orientasi, termasuk buku pun. Dulu saya belajar di Al-Azhar itu, buku pun itu diberikan kepada mahasiswa baru. Buku ini yang kamu harus baca, ini yang kamu harus baca. Kamu bergaul dengan ini. Kenapa? Karena itu yang menentukan jalan ke depannya, teman-teman. Dunia digital khususnya. Pendidikan kita sudah tidak bisa lepas dengan dunia digital. Ya, mahasiswa mungkin ke depan besok Anda dosenmu itu hanya sebagai pendamping. Ya, dosenmu tidak lagi sebagai orang yang pintar di sekitarmu, tapi dosenmu itu hanya sebagai orang yang mengarahkan kamu untuk menjadi ahli. Ya, dan kami di LPPI tentunya keahlian itu harus didampingkan dengan keislaman, karena keislaman itulah yang akan mengantarkan Anda kepada kebenaran. Itu saya kira yang pokok sekali untuk sahabat-sahabat OSDI ya. Oke, teman-teman, tadi sedikit dimention oleh Pak Hamsin terkait pergaulan itu adalah penting untuk mempengaruhi setiap orang ke depannya. Apakah dia akan bergaul dengan orang-orang yang baik, maka dia akan ikut menjadi baik. Jika dia bergabung dengan orang-orang yang buruk, maka itu akan mempengaruhi kehidupan juga ke depannya. Oke, Bapak, mungkin atau tips atau upaya apa sih yang saat ini sesuai dengan keadaan zaman untuk mahasiswa agar jangan ragu untuk tetap pada nilai-nilai keislamannya? Iya, semestinya seperti itu. Ya. Karena Islam itu adalah sebagai benteng. Islam itu merupakan perjanjian kita sebelum kita ada di dunia ini. Ya. Islam itu mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Betul. Ya. Maka dengan itulah, nilai itulah yang akan mengawasi kita. Orang lain tidak bisa tahu. Ya, anak-anak muda mungkin kalau dikatakan, oh jangan boncengan, laki-laki perempuan. Ya, di dunia nyata seperti itu. Tapi di dunia maya, bagaimana kira-kira? Kan? Apakah tidak terjadi itu, interaksi itu? Mungkin malah justru di dunia maya itu lebih berbahaya. Ketika Anda santai di rumah, berpakaian apa adanya di rumah, Anda chatting-chattingan dengan video call, itu malah lebih berbahaya ketika Anda duduk ada di tempat terbuka, Anda berdua-duaan. Itu kalau saya melihatnya bahwa lebih berbahaya, lebih banyak pengaruhnya ketika Anda ada di dunia itu daripada Anda di dunia nyata. Karena hanya Anda berdua yang bisa tahu apa yang Anda bicarakan, apa yang Anda mau rencanakan, tidak ada orang lain tahu. Tidak ada orang yang tahu. Maka oleh karena itu sebenarnya memang penting sekali kita membentengi diri, kita kembali. Apa sih tujuan kita datang ke sini? Ya, apa sih tujuan kita datang memilih UMY ini? Saya pikir kalau saya sebagai yang bagian yang mendesain selama kurang lebih 10 tahun UMY ini, kita berharap bahwa memang mahasiswa itu dibentengi oleh nilai-nilai keislaman. Sehingga apapun yang dihadapi, bagaimanapun kondisinya, Anda bisa melampaui itu dengan selamat. Anda bisa melewati itu dengan selamat. Perlu saya jelaskan bahwa tantangan itu tidak dari dalam saat ini. Ada di dalam tantangan itu, ya, yang menjadi ancaman buat kawan-kawan dari segi pergaulan bebas dan sebagainya itu ada. Tapi dari luar juga banyak. Semakin kuat. Iya. Mahasiswa UM-nya itu menjadi objek. Mudah-mudahan tidak menjadi subjek. Ya, itu yang saya katakan sebagai pimpinan. Mudah-mudahan apa yang terjadi di UMJ ini masih korban, tapi bukan pelaku. Nah, kita berharap jangan sekali-kali sampai kepada korban pun kita tidak inginkan, apalagi menjadi pelaku. Nah, ini yang bisa
bisa membentengi itu adalah sahabat OSDI sendiri, teman-teman sendiri, khususnya senior bisa mendampingi juniornya. Ya, kita insya Allah berusaha, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita konsep pendampingan itu bisa dilakukan dengan cara baik, karena satu-satunya berhadapan dengan dunia digital ya itu Pendampingan. nah, pendampingan itu, sehingga teman-teman yang tadinya merasa bahwa oh mungkin saya salah langkah, bisa mengingatkan adik-adiknya, kalau kamu lewat sini maka kamu langkah lewat ini mungkin benar dan sebagainya. Itu saya kira. Berarti emang seberbahaya itu ya Pak ya, dunia digital daripada dunia nyata. Karena tadi dibilang oleh Bapak, dunia digital hanya kita dan kita kepada siapa interaksinya. Iya. Itu yang tahu hanya kita sendiri. Oke, mungkin untuk kan juga Bapak dari LPPI ya Pak ya, Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam. Peran seperti apa sih Pak yang LPPI lakukan untuk mahasiswa UMY di kehidupan zaman yang serba digital ini? Ya, kita banyak mengantisipasi persoalan akademik, persoalan kesehari-harian, ya, persoalan kesehari-harian, persoalan kebiasaan, karena kita juga memahami. Ya, saya sudah 10 tahun ya di LPPI kurang lebih. Bagaimana memulainya dari awal, ya begitu susahnya sampai membumi. Ya. Pertama menyangkut masalah umpamanya kita sekalipun ini bukan universitas Islam 100% ya, tapi ini adalah universitas yang dimiliki oleh persyarikatan, artinya organisasi masyarakat Islam. Nah tentu nilai-nilai Islam itu kan harus wujud, menjadi kecirian. Keahliannya itu harus ada keciriannya. Anda sebagai seorang calon insinyur, insinyur yang apa? Mesti insinyurnya Islami. Anda sebagai seorang dokter, dokter apa? Mesti Islami. Anda seorang hukum apa? Hukum yang Islami. Nah, kalimat Islaminya ini harus kita rancang dari awal. Kita banyak sekali. Itu tadi saya katakan, mulai dari pembinaan sampai kepada pembelajaran. Ya, pembelajaran keagamaan itu tidak lagi sekarang hanya berpusat di LPPI. Kami berusaha dengan pimpinan universitas sampai mendirikan yang namanya Center for Integrative Science and Islamic Civilization. Apa itu? Kita ingin menciptakan ada integrasi keilmuan dengan keagamaan. Karena keilmuan itu baru bisa bernilai kalau ada nilai-nilai keagamaannya. Agama apapun. Agama apapun. Karena agama apapun membawa kebenaran kepada penganutnya, apalagi Islam tentunya ya, apalagi Islam, ya kan, mesti membawa kepada kebenaran dan kita yakini bahwa itulah yang menyelamatkan kita, ya kan. Maka langkah-langkah itu kita sudah siapkan. Mungkin ada kawan-kawan, kenapa sih kok di placement test? Ya kan? Kenapa sih kok ada BTA 2 semester? Kenapa kok ada pelatihan salat? Ya kan? Karena kita mempunyai keyakinan bahwa sehebat apapun kamu nanti, ya, kalau kamu hanya ahli tapi tidak ada nilai-nilai keislaman yang menyertai keahlianmu itu, nanti pada saatnya kamu akan pada persimpangan jalan. Banyak pemikir-pemikir kita yang dulu pemikirannya sekuler seperti apa, akhirnya di belakang dia tunduk, ya, berada di masjid, tidak meninggalkan masjid. Kenapa? Karena dia sudah sampai pada titik kejenuhan dengan keahliannya. Dia tidak menemukan kebahagiaan. Maka dari awal kita arahkan teman-teman itu. Jadi LPPI membuat ada namanya nanti pendidikan. Pendidikan itu tidak hanya berpusat di LPPI, AIK namanya Al-Islam dan Kemuhammadian, tapi sudah prodi. Prodi yang harus menitikkan keahliannya itu dengan nilai-nilai yang ada dalam Islam itu. Bagaimana menjadi insinyur yang Islami, bagaimana menjadi ahli hukum yang Islami, apalagi menjadi ahli agama yang Islami tentunya kan. Itu prodi saja, bukan saja lagi di LPPI ya. Yang kedua, kami dari kondisi pembinaan. Kalau pembinaan memang menjadi domainnya LPPI. Pembinaan tentu kita harapkan nanti bersama dengan IMM, bersama dengan HMJ, bersama dengan Prodi,
dekan, pimpinan universitas, kita selalu akan merancang seperti apa wujud dari pembinaan keislaman dari mahasiswa itu. Oke, cukup menarik teman-teman semuanya. Pada sesi kali ini kita membahas terkait dunia digital dan apa pengaruhnya terkait dengan nilai-nilai keislaman. Sedikit juga saya merekap bahwasannya penting adanya nilai-nilai Islam ditanamkan pada diri mahasiswa UMY dan harapannya orientasi studi dasar Islam menjadi wadah pertama kali untuk para mahasiswa baru merancang atau mengembangkan semua ide-ide yang kalian miliki untuk kedepannya dengan sentuhan nilai-nilai Islam. Oke Bapak, mungkin sesi terakhir, mungkin harapan atau pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada mahasiswa baru UMY. Sahabat OSDI, jangan juga alergi dengan dunia digital. Betul. Karena dengan dunia digital itulah yang akan mengantarkan kamu lebih cepat untuk sampai kepada tujuanmu. Tapi ambillah yang positif dari dunia digital itu. Digital itu adalah alam. Ya. Kalau dulu zaman saya tahun-tahun 80-an, 90-an, komputer itu tidak familiar buat kita. Kita tidak tahu. Tapi komputer itu dulu kita menganggap bahwa ini alam. Apa yang kita isikan ke komputer itu, itulah yang keluar. Sama dengan digital sekarang. Apa yang kamu berinteraksi dengan dunia itu, itulah yang akan membentuk dirimu. Kalau dunia digital itu kamu bawa ke arah yang positif, positif juga. Bahkan mungkin lebih cepat dari apa yang kamu targetkan. Kamu mengalahkan kami yang sudah sepuh-sepuh seperti ini tidak bisa lari. Ya kan? Tapi kalau kamu tenggelam di dunia digital yang di dalamnya banyak persoalan yang mungkin saja merusak Anda, ya, ada di dalam, maka Anda akan jadi rusak. Maka oleh karena itu saya mengatakan tundukkanlah dunia digital itu untuk kepentingan hidupmu, baik untuk kepentingan keahlianmu, masa depanmu, ya, semua cita-citamu. Jadikanlah itu sebagai sarana untuk bagaimana kamu bisa berhasil. Saya kira itu. Jangan alergi dengan dunia digital. Karena Anda tidak masuk di dunia digital itu, Anda ketinggalan. Anda ketinggalan. Saya kira itu. Oke, berarti cukup menarik teman-teman ilmu-ilmu atau pengalaman-pengalaman yang sudah dibagi oleh Pak Hamsin selaku Ketua LPPI UMY, dan harapannya ilmu-ilmu ini bisa diamalkan oleh teman-teman mahasiswa baru, bukan juga mahasiswa baru juga, dan juga mahasiswa yang lama juga, teman. Begitu ya Bapak ya? Ya. Mungkin cukup sekian sesi Kedai OSDI pada siang kali ini. Kita berjumpa pada Kedai OSDI selanjutnya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.